Baik, kita mulai ya. Oke Bang. Bang. Baik teman-teman wartawan, selamat siang. Hari ini kita hadir sebagai penerima kuasa dari Dio Payumara, mantan pengacara Baradae. Kita menghadiri sidang perdana perihal gugatan yang diajukan oleh Dio Payumara sebagai prinsipal kami dan Pak Burhanuddin yang waktu itu bersama Pak Dio Lipa sebagai penerima kuasa dari Baradae. Yang namanya kita gugat sah, karena kan barang siapa yang merasa dirugikan berhak mengajukan tuntutan hukum di muka peradilan yang sah. Nah, yang mau kami sampaikan dalam gugatan ini adalah pertama, profesi advokat itu profesi yang mulia, officium nobile. Oleh karena itu, dia sejajar dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim. Orang tidak boleh kemudian mempermainkan profesi ini hanya karena ada kepentingan yang sedang diagendakan. Kita bahasakan demikian. Kan menjadi pertanyaan, orang diberi kuasa, sedang mengerjakannya, sangat aktif melakukan usaha-usaha pendampingan dan memberikan nasihat hukum, bantuan hukum, di tengah jalan diputus. Kalau kita periksa di dalam undang-undang kan jelas hubungan hukum antara pemberi kuasa, prinsipal kami ini dengan dengan klien kami, Pak Dio Lipa, itu kan sifatnya rahasia. Harusnya yang bisa aktif berkomunikasi itu adalah pemberi kuasa Baradae dan Pak Burhanuddin dan Pak Dio Lipa. Tapi kemudian menjadi aneh karena tiba-tiba ada pernyataan pencabutan kuasa. Kita sangat yakin bahwa ini bukan niat dari Baradae. Kita sangat yakin. Dan ini pasti ada intervensi. Oleh karena itu yang kami gugat di dalam gugatan ini adalah 3 orang. Pertama, Baradae sendiri sebagai pemberi kuasa. Yang kedua, pengacara yang menggantikan klien kami. Dan yang ketiga yang kita gugat juga Kapolri. Kapolri Ceki Bareskrim. Nah, kenapa kemudian tiga pihak ini yang masuk dalam gugatan kita? Karena 3 pihak ini menurut kita telah melakukan gugatan yang melawan hukum. Melawan hukumnya di mana? Melawan hukumnya ini penting supaya kemudian rakyat tahu bahwa kami para advokat itu dilindungi oleh kode etik yang pertama, yang kedua oleh undang-undang. Di dalam undang-undang hukum perdata itu jelas yang namanya orang diberi kuasa lisan dan tertulis. Kemudian kalaupun dicabut harus disertai dengan alasan. Nah, yang jadi pertanyaan bagi klien kami adalah ketika kuasanya dicabut, tidak ada alasan yang disampaikan. Artinya apa? Orang dirugikan. Dan ini jelas sangat merugikan. Penting sekali untuk dicatat bahwa ke depan hal seperti ini tidak boleh terjadi dalam pekerjaan setiap advokat. Karena itu kita sebagai advokat perlu mengatakan bahwa semua advokat harus sepakat dengan gugatan ini karena tidak boleh sekali-sekali yang namanya orang diberi kuasa, tengah jalan sedang bekerja, dicabut tanpa alasan. Karena ini profesi penegakan hukum. Kira-kira begitu. Yang dituntut apa sih Bang? Yang kita tuntut pertama adalah yang pertama seperti yang kita sampaikan, pembatalan pencabutan surat kuasa dinyatakan batal. Yang kedua, surat kuasa kepada pengacara yang menggantikan klien kami juga dinyatakan tidak sah karena dimulai dengan sebuah situasi yang cacat hukum. Kalau kita buka di KUH Perdata kan jelas itu. Yang namanya perjanjian, pemberian kuasa itu kan sama dengan perjanjian. Yang namanya perjanjian itu kan pertama sepakat, itikat baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, yang menjadi soal adalah kuasa kami dicabut itu kan kondisinya ada cacat hukum. Lalu kuasa diberikan kepada orang lain. Jelas ini salah. Yang ketiga, kita juga menuntut karena ini profesi yang bukan dagang barang ya, tapi profesi ini profesi yang mulia. Oleh karena itu ketika kita dirugikan seperti ini, kita menuntut klien kami Pak Burhan dan Pak Dio Lipa menuntut untuk ganti rugi dari pemberi kuasa secara tanggung renteng dengan 2 tergugat lainnya sebesar 15 miliar rupiah. Kira-kira begitu. Teman-teman yang lain? Agenda sidang kita hari ini adalah sidang permulaan, sidang pemeriksaan legal standing seperti biasa dalam perkara-perkara lain. Ini perkara umumnya seperti perkara yang lain, perkara gugatan perbuatan menghukum. Pasti kemudian kita pertama sidang permulaan pemeriksaan berkas, habis itu kemudian kita akan diberi waktu 30 hari untuk mediasi. Kalau mediasi gagal baru kita kemudian masuk ke pemeriksaan di pokok perkara, bukti dan saksi dan lain sebagainya sampai dengan putusan. Hari ini sidang pemeriksaan legal standing, berkas dan lain sebagainya. Ya, makasih Bang. Tergugat